wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran Matematika Peminatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai vektor di R3 atau vektor pada ruang. Pembahasan materi vektor di R3 meliputi yang pertama ada konsep vektor, yang kedua vektor posisi, ketiga ada panjang vektor, dan yang terakhir keempat ada operasi aljabar pada vektor. Nah, oke, untuk memulai pembahasannya kita langsung bahas ke materi yang pertama yaitu konsep vektor. Pada bahasan konsep vektor di R3 terdapat sebuah definisi yang berbunyi vektor pada bangun ruang atau dimensi 3 adalah vektor yang memiliki 3 buah komponen atau sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z yang saling tegak lurus dan perpotongan ketiga sumbunya sebagai pangkal gitu ya. Jadi jika berdasarkan definisi, kita dapat membedakan ya antara vektor di R2 dan R3. Terlihat dari apanya? Dari jumlah komponen ya. Kalau vektor di R2 jumlah komponennya 2, yaitu komponen X dan Y. Kalau misalnya vektor di R3 terdapat 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z gitu. Kemudian di sini si komponen X, Y, dan Z-nya mereka saling tegak lurus dan perpotongan ketiga sumbunya sebagai titik pangkal gitu ya. Jadi vektor itu kan ada 2 titik ya, terdapat dari 2 titik, ada titik pangkal dan ada titik ujung gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar bangun ruang ya atau dimensi 3. Nah, di sini ada gambar apa nih? Bangun ruang apa? Kubus ya. Ada bangun ruang kubus. Kemudian di sini ada sumbu X, ada sumbu Y, dan sumbu Z gitu ya. Nah, di mana posisinya? Nah, posisi si sumbu X ini ya, ini kan sumbu X ya, ke sini ya arahnya. Berarti dia ke depan untuk nilai positif. Untuk nilai negatifnya berarti kebalikannya ke belakang. Kemudian kalau sumbu Y berarti dia dari titik pangkal, dari tengah nih, dari perpotongannya, perpotongan antara sumbu X, Y, dan Z, kita sebut titik O ke kanan ya, dari tengah ke kanan positif. Untuk yang negatifnya berarti dari tengah ke kiri. Dan untuk sumbu Z dari tengah ke atas positif, dari tengah ke bawah negatif. Nah, di sini juga bisa kalian lihat ada sebuah titik ya. Nah, di sini tepatnya titik P ya namanya, yaitu X, Y, dan Z. Oke, kita lihat pembahasannya. Untuk vektor P pada bangun ruang dapat dituliskan dalam 3 bentuk sama seperti vektor di R2. Yang pertama, ada vektor baris. Nah, penulisannya juga sama. Vektor P sama dengan, hanya saja di dalam vektor di R3 ini kita tambahkan satu komponen, itu komponen Z atau sumbu Z gitu ya. Jadi vektor P sama dengan dalam kurung X, Y, Z. Kemudian untuk penulisan yang kedua yaitu vektor kolom ya atau matriks kolom. Nah, sama saja seperti vektor di R2 ya, penulisannya seperti matriks kolom X, Y, kemudian kita tambahkan Z ya. Yang terakhir penulisannya adalah kombinasi linier ya. Masih ingat? Nah, yang ada I, J-nya, vektor I, vektor J ya. Kayak di sini penulisannya vektor P sama dengan untuk sumbu X atau komponen X itu diikuti dengan vektor I ditambah ya. Untuk sumbu Y-nya J, vektor J ditambah untuk sumbu Z-nya berarti vektor K gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke pembahasan contoh soal ya. Oke, untuk soalnya adalah pada gambar balok di bawah ini, nyatakanlah vektor-vektor berikut ini dalam bentuk vektor kolom dan kombinasi linier. Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini ya. Ada sebuah gambar atau bangun ruang balok ya.
dari dimensi 3 ya. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, kita lihat kita harus menentukan apa? Yang pertama kita harus menentukan vektor EG. Oke, vektor EG ke sini ya. Kemudian yang kedua kita disuruh menentukan vektor DB. Oke, sebelum kita mencari vektor EG dan vektor DB, kita analisis dulu gambar yang sudah diketahui ya. Nah, di sini di balok ini ada beberapa rusuk atau ruas garis yang sudah diketahui ya, seperti misalnya ada AE. AE ini 2 ya, nilainya 2 atau panjangnya 2. AE ini dia positif ya, positif 2. Kenapa positif? Karena titik pangkalnya dari sini ya, dari A itu kan sejajar sama O ya, sejajar sama O itu tadi adalah yang sudah dibahas titik pangkal. Jadi panjangnya bukan EA tapi AE, karena dari titik pangkal ke atas ya, sejajar AE ini sejajar dengan sumbu Z, dia kalau ke atas nilainya positif gitu. Kemudian ada apa lagi yang sudah diketahui? Nah, ini CB. Kenapa CB bukan BC? Karena CB ini sejajar dengan sumbu X, di mana titik pangkalnya dari sini ya. Nah, dari O berarti sejajar dengan C, maka CB-nya itu 3 positif ya gitu. Kemudian apalagi ada AB ya. Ada AB-nya 4. AB sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita bisa mempergunakan nilai atau panjang rusuk dari kubus ini yang sudah diketahui untuk mencari vektor EG dan vektor DB. Oke, kita selesaikan dulu yang poin A ya. Vektor EG. Kita lihat vektor EG. Nah, vektor EG itu berarti dari sini, dari E ke G, di mana titik pangkalnya E, titik ujungnya G, gitu kan. Nah, kita akan mencari nih. Kita akan mencari vektor dari EG. Nah, EG ini dia diperoleh dari hasil penjumlahan vektor yang mana atau rusuk balok yang mana gitu ya. Coba kita lihat di sini penyelesaiannya. Nah, untuk poin A, vektor EG itu sama dengan vektor ED ditambah vektor DG. Coba kita lihat ED, berarti E dari sini ya. ED. Kenapa dari E? Karena E sebagai titik pangkal gitu ya, tidak dari G. ED di sini vektor ED yang ini dari sini ke sini ditambah DG. Nah, DG dari sini ke sini. Jadi awalnya E, ujungnya G, berarti dia melewati 2 rusuk dalam kubus ini atau 2 ruas garis dari E ke D, kemudian ditambah dari D ke G gitu. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ada rusuk kubus lain yang bisa menghasilkan rusuk EG? Ada tidak? Ada ya. Yang mana? Coba. Nah, dari sini, dari E, tetap dari E titik pangkalnya ke F ya. EF gitu. Ditambah FG gitu ya. Berarti ada penjumlahan 2 rusuk yang bisa menghasilkan vektor EG gitu. Oke, kita lihat nilainya ya. Nilai dari vektor ED dan ditambah vektor DG. Nah, kita lihat dari gambar ini, ED sudah diketahui belum? E ke D belum ya. ED itu belum diketahui, tapi ED sejajar dengan apa? ED sejajar dengan apa? ED sejajar dengan AO atau BC atau FG gitu ya. Nah, karena di sini sudah diketahui, yang diketahui tapi CB ya, karena nilainya positif dari titik pangkal ke depan ya, sejajar dengan sumbu X. Berarti CB-nya 3. Artinya kalau kita mau mencari ED, berarti kan kebalikan arahnya ya, dari depan ke belakang ED gitu. Kalau DE itu berarti sama ya nilainya dengan CB, yaitu 3. Kalau ED berarti karena vektor itu kan berarti menentukan arah juga ya, apakah dia negatif atau positif gitu. Berarti ED itu negatif 3 ya, negatif 3, angkanya sama karena sejajar, tinggal diganti tandanya saja karena dia dari depan ke
belakang gitu ya. Berarti ED-nya itu berapa? 3 gitu. Kemudian kita cari DG-nya. Nah, panjang vektor DG, rusuk DG, berarti dari D ke G sejajar dengan apa? Karena belum diketahui, berarti kita cari yang sejajarnya ya, sejajar dengan rusuk EF, OC, dan AB gitu ya. Karena DG itu dari titik pangkal ke ke kanan sejajar dengan sumbu Y, maka sama dengan nilainya AB. Maka DG itu 4. Kita lihat di sini nilainya. Nah, ED itu tadi ya sama dengan OA, ED itu sama dengan OA, sama dengan mutlak OA, sama dengan mutlak CB, sama dengan mutlak GF. Artinya kalau mutlak itu kan berarti semuanya positif ya, yaitu 3. Nah, tapi di sini bukan nilai mutlak yang diminta, tapi tidak ada nilai mutlaknya ya, hanya vektor ED saja. Berarti tadi yang sudah kita bahas, vektor ED itu berarti negatif OA gitu ya, atau negatif CB. Kebalikannya arahnya, berarti negatif 3. Kemudian untuk DG-nya, DG itu sama dengan AB 4. Maka kita bisa langsung jumlahkan karena sudah tahu berapa nilai dari vektor ED dan vektor DG gitu. Oke, kita lihat vektor EG itu sama dengan vektor ED ditambah vektor DG, sama dengan vektor ED-nya negatif 3, vektor DG-nya 4. Berarti vektornya kita bisa peroleh, karena yang ditanyakan itu yang diminta bentuk vektor kolom dan kombinasi linear, berarti untuk vektor kolomnya vektor EG sama dengan kolom negatif 3 dan 4. Kemudian untuk kombinasi linearnya vektor EG sama dengan negatif 3i ditambah 4j. Nah, di sini yang bisa kalian lihat kan komponennya hanya ada 2 ya. Misalnya yang di kombinasi linear hanya ada I dan J. Sedangkan yang sudah tadi kita bahas untuk vektor di ruang 3 itu ada komponen Z-nya ya, atau ada vektor K-nya. Nah, kenapa tidak ada vektor K-nya? Nah, karena yang diminta itu vektor EG, di mana EG itu adalah diagonal. Kalau misalnya dalam balok ini di EG sebagai diagonal bidang gitu ya. Jadi dia tidak melalui ruang dari si baloknya tersebut gitu. Jadi hanya melalui bidang. Jadi hanya membutuhkan 2 ruas garis atau 2 vektor untuk menghasilkan vektor EG, yaitu ED dan DG gitu. Untuk poin B yaitu vektor DB ya. Oke, kita lihat DB di mana? D di sini, B di sini. Nah, berarti kalau DB itu dia termasuk diagonal ruang ya, karena melalui ruang atau bangun baloknya, tidak seperti EG yang tadi yang poin A ya gitu. Oke, kita lihat dari mana? Dari D ke B, artinya titik pangkalnya di D, titik ujungnya di B. Oke, berarti sekarang kita harus mencari nih ruas garis atau rusuk dari balok ini dari mana ke mana. Pastinya dari titik pangkal ke titik ujung untuk menemukan mempersatukan si ruas garis dari awalnya dari D ke B. Ini berarti lewat mana gitu kan. Bisa lewat kiri, bisa lewat kanan ya. Artinya bisa lewat sebelah sini atau lewat sebelah sini. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Jadi untuk vektor DB ini bisa dihasilkan dari vektor DE, nah ini dari D ke E, kemudian ditambah vektor EF. Vektor EF dari E ke F, kemudian satu lagi ya, belum sampai kan ke B. Nah, berarti satu lagi ditambah vektor FB gitu. Barulah dia sampai dari D ke B melalui ruas-ruas garis dalam balok ini gitu. Ada lagi kah jalan yang bisa ditempuh dari D ke B? Ada ya. Nah, dari sini nih ke belakang. D ditambah G, kemudian apa lagi? D ditambah G, kemudian G ditambah F, terakhir F ditambah B gitu. Oke, kita pakai yang pertama ya. Kita akan mencari nilai atau panjang DE, kemudian panjang EF dan panjang FB. Untuk panjang
panjang vektor DE sendiri nih, rusuk DE. DE ini kan tadi sejajar dengan sejajar dengan sumbu X. Nah, sejajar dengan rusuk CB yang sudah diketahui nilainya ya. DE dari titik pangkal ke depan ya, sejajar dengan sumbu X, berarti sama dengan vektor CB, artinya D itu 3 nilainya. Kemudian untuk vektor EF-nya, EF berarti dari E itu kan berarti dia arahnya dari tengah ya, dari titik pangkal ke kanan sejajar dengan sumbu Y. EF artinya dia sama dengan AB ya, 4. F itu 4, terakhir FB itu berapa? FB sejajar dengan apa? FB sejajar dengan EA gitu kan, yang sudah ada nilainya kan EA ya. Nah, tapi 2 di sini bukan EA tapi AE karena dimulai dari bawah kan gitu, dari tengah di titik pangkalnya. Nah, maka si FB ini sama dengan negatif AE gitu ya. Artinya nilainya sama 2 tapi beda arah. Kalau 2 yang ini A ke E, bawah ke atas, kalau FB dari atas ke bawah, artinya beda arahnya. Berarti tandanya harus kebalikannya, yaitu negatif gitu. Kita lihat nilainya. Masing-masing tadi untuk vektor DE itu sama dengan CB yaitu 3. Kemudian vektor EF-nya itu sama dengan AB yaitu 4, dan terakhir vektor FB-nya itu adalah sama dengan negatif AE gitu. Jadi negatif 2. Oke, kita langsung masukkan saja ke rumusan yang tadi, yang ini nih ya. Jadi vektor DB sama dengan vektor DE ditambah vektor EF ditambah vektor FB. Jadi sama dengan 3 ditambah 4 dikurangi 2. Oke, kita tuliskan ke dalam bentuk vektor kolom dan kombinasi linier ya. Untuk vektor kolomnya, vektor DB-nya itu 3, 4, negatif 2. Untuk kombinasi liniernya berarti 3i ya ditambah 4c dikurangi 2k gitu. Nah, kalau untuk poin B, vektor DB ini dia punya 3 komponen. Karena apa? Karena untuk menghasilkan vektor DB itu dia harus melalui 3 ruas garis atau 3 rusuk dalam dalam balok ini gitu ya. Jadilah diperoleh 3 komponen, yaitu 3i ditambah 4c dikurangi 2k untuk kombinasi linier. Oke, untuk pembahasan konsep vektor di R3 cukup. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Posisi ya, di sini ada definisinya, di mana definisi vektor posisinya itu sama seperti vektor posisi di R2 ya, atau di bidang. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Hanya saja di sini titik pangkalnya kan ada di tengah ya, ada di tengah, yaitu perpotongan antara komponen X, komponen Y, dan komponen Z gitu. Nah, kalian bisa lihat gambar ini ya. Nah, ini sama seperti gambar yang sebelumnya di materi konsep ya, konsep vektor. Ada sebuah bangun ruang yaitu kubus. Di sini ada titik P, di mana titik P-nya ini dinyatakan sebagai X1, Y1, YZ1. Nah, kemudian di sini ada titik Q-nya di sini ya. Titik Q-nya di sini. Q-nya itu X2, Y2, Z2. Sekarang kita lihat vektor posisi untuk OP, artinya awalnya titik pangkalnya dari O ke P. Berarti tadi yang sudah kita sebutkan ya, X1, Y1, dan Z1. Nah, kalau misalnya dituliskan dalam bentuk matriks kolom berarti seperti ini ya. Vektor OP sama dengan X1, Y1, Z1 seperti itu. Kemudian untuk bentuk kombinasi liniernya, vektor OP sama dengan X1i ditambah Y1J ditambah Z1K gitu. Kemudian tadi OP ya,
Nah, di sini sebelum kita bahas ruas garis berarah PQ, karena di sini ada 2 titik ya, P di sini, Q-nya di sini. Nah, coba kalian tentukan dulu OQ. Tadi kan OP ya. Nah, kalau OQ gimana nih? OQ berarti X2, Y2, Z2 gitu ya. Oke, kita akan melihat gimana ruas garis berarah PQ, vektor PQ atau vektor posisi untuk PQ gitu. Gimana penulisannya? Nah, PQ ini ya. Nah, PQ kita lihat. Nah, rumusannya sama seperti vektor posisi di R2 juga ya. Dimana vektor PQ itu berarti adalah vektor OQ ya dikurangi vektor OP. Jadi yang terakhir dulu Q-nya, titik yang terakhir dikurangi titik yang awal ya. Berarti OQ-nya kan tadi X2, Y2, Z2 dikurangi OP-nya X1, Y1, Z1 seperti itu. Berarti kalau misalnya itu dalam bentuk matriks seperti ini, matriks kolom ya. Berarti kalau kita satukan kolomnya jadi vektor PQ sama dengan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, dan terakhir komponen terakhirnya Z2 kurangi Z1. Gitu ya, sebenarnya sama saja ya seperti vektor posisi di R2, hanya saja ditambah satu komponen yaitu Z gitu. Oke, kita next. Contoh soal ya. Yang pertama, contoh soalnya. Diketahui titik K 5, 2, negatif 3, dan L, negatif 1, 7, negatif 2. Tentukan vektor LK dalam bentuk matriks kolom. Nah, untuk penyelesaiannya, kalian boleh menuliskan dulu dari vektor posisi setiap titik, misalnya titik K dan titik L. Kalau K berarti OK, kalau L berarti OL, karena O-nya itu sebagai titik pangkalnya gitu ya. Oke, berarti vektor OK sama dengan 5, 2, negatif 3, dan OL-nya, vektor OL-nya negatif 1, 7, dan negatif 2. Maka kita akan mencari vektor LK. Rumusannya adalah vektor OK dikurangi vektor OL. Jadi titik yang terakhir dulu dikurangi titik yang pertama. Oke, kita langsung masukkan saja nilainya. Untuk vektor OK itu 5, 2, negatif 3 dikurangi vektor OL-nya negatif 1, 7, negatif 2. Oke, sebelum dioperasikan boleh kita satukan dulu kurungnya atau kolom matriksnya. Jadi 5 dikurangi negatif 1 ya, ini 5 dikurangi negatif 1, kemudian komponen keduanya 2 dikurangi 7, ini komponen terakhirnya negatif 3 dikurangi negatif 2, berarti negatif 3 kurangi negatif 2. Oke, kita selesaikan. 5 dikurangi negatif 1, artinya negatif kali negatif positif, artinya 5 ditambah 1, 6, kemudian 2 dikurangi 7, negatif 5, dan negatif 3 dikurangi negatif 2, negatif jadi positif, artinya negatif 3 ditambah 2, hasilnya negatif 1. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 6, 5, negatif 5, negatif 1. Gitu. Paham ya? Oke, kita next ke contoh soal berikutnya. Diketahui titik P 2, 5, negatif 4, dan Q 1, negatif 7, 0. Tentukan vektor PQ dalam bentuk kombinasi linier. Nah, ini mintanya berarti bentuk kombinasi linier ya. Oke, kita selesaikan. Boleh kalian tuliskan dulu satu persatu vektor posisi dari setiap titik P dan Q. Vektor OP-nya 2i ya, jadi 2i. 2 untuk komponen komponen X berarti diikuti dengan vektor I, kemudian 5-nya diikuti dengan vektor J, negatif 4-nya diikuti dengan vektor K gitu. Dan vektor OQ-nya 1i, negatif 7J, 0K. Oke, kita lihat dulu rumusannya. Untuk vektor PQ berarti sama dengan vektor OQ dikurangi vektor PQ-nya dulu yang kedua, baru titik yang pertama. Oke, kita langsung masukkan saja nilainya.
OK-nya itu 1i, negatif 7j, 0k, kemudian dikurangi ya, dikurangi OP-nya 2i, 5j, negatif 4k. Nah, ingat kalau bentuk kombinasi linier itu kita harus menyatukan dulu atau mengklasifikasikan dulu mana komponen yang i, j, dan k-nya gitu ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Untuk i-nya kita satukan yang 1i kemudian dikurangi 2i gitu ya. Jadi karena dua-duanya sama i berarti kita keluarkan i-nya. Tulis hanya satu kali saja. Jadi 1 kurang 2. Kemudian ditambah untuk j nih, yang j-nya negatif 7 ya. Negatif 7 dikurangi j yang ini 5, berarti negatif 7 kurang 5, j-nya di luar, tulis satu kali. Kemudian terakhir ditambah yang k-nya, pertama 0 ya, 0 dikurangi negatif 4, 0 kurangi negatif 4, k-nya di luar. Gitu. Oke, kita operasikan, 1 dikurangi 2, berarti negatif 1, negatif 1i. Kemudian negatif 7 dikurangi 5, negatif 12j, ditambah 0 dikurangi negatif 4, berarti negatif-negatif jadi positif, artinya 4k gitu ya. Jadi hasilnya negatif 1i dikurangi 12j ditambah 4k, seperti itu. Oke, itu untuk contoh soal vektor posisi. Gimana, paham ya? Oke, mudah-mudahan paham semua. Kalau gitu kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Tentang panjang vektor. Oke. Di sini ada sebuah apa ini namanya? Gambar dimensi 3. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian ada bangun ruang apa? Balok ya. Nah, di sini kita bacakan, perhatikan titik A. Nah, ada titik A nih di sini nih. Titiknya di sini. Di mana titiknya itu X A, Y A, Z A. Kemudian ada titik B. Titik B-nya di sini XB, YB, ZB, dan ada titik P di sini. Titik P-nya XP, YP, ZP. Oke, kita lihat rumusannya. Jika vektor OP berarti dari pangkal ke titik P ya. Dari pangkal ke titik P-nya itu adalah XP, YP, dan ZP gitu ya. Ini dituliskan dalam bentuk matriks kolom. Maka panjang vektor OP-nya, kalau kita mau mencari panjang vektor dari OP, berarti rumusannya adalah vektor mutlak vektor OP sama dengan akar dari XP kuadrat ditambah YP kuadrat ditambah ZP kuadrat. Jadi jumlah dari semua komponennya dikuadratkan. Gitu. Oke, kita lanjut. Itu untuk OP ya. Kemudian jika titik A-nya itu tadi XA, YA, ZA, kemudian B-nya itu XB, YB, ZB, maka panjang vektor AB, nah sekarang yang ditanyakan adalah dari kedua titik A dan B. Kalau tadi kan panjang vektor untuk satu titik, yaitu dari titik pangkalnya titik O gitu ya, ke titik B. Kalau yang kedua ini adalah bukan dari titik pangkal, tapi dari suatu titik. Gak tahu di mana misalnya, tapi di sini di gambar ini titik A ke titik B. Nah, di sini ya. Kita lihat rumusan untuk panjang vektor AB-nya. Mutlak vektor AB sama dengan akar dari, nah kalau AB sama rumusannya dengan vektor posisi. Jadi titik ujung dikurangi titik akhir, tapi setiap komponen. Untuk komponen X dulu nih, komponen X berarti XB dikurangi XA dikuadratkan, ditambah komponen Y-nya berarti YB dikurangi YA dikuadratkan, terakhir ditambah komponen Z-nya ZB dikurangi ZA dikuadratkan, gitu. Itu ya, kalau untuk mencari panjang vektor dari dua titik selain titik pangkal, gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya.
Ketahui segitiga ABC dengan titik sudut A 3, 2, negatif 1, titik B-nya 2, 7, 5, titik C-nya negatif 1, 4, dan 2. Tentukan yang pertama, vektor P yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke titik B, artinya vektor AB ya, bisa kita sebut. Tentukan panjang vektor P atau vektor AB. Kemudian yang kedua, vektor Q-nya itu mewakili garis berarah dari titik pangkal B ke titik C, artinya vektor BC. Tentukan panjang vektor Q. Kemudian yang ketiga, vektor R yang mewakili garis berarah dari titik pangkal A ke titik C. Tentukan panjang R. Terakhir, keliling segitiga ABC berapa, gitu kan. Oke, kita selesaikan dulu untuk poin yang pertama, ya, untuk vektor P. Vektor P ini kan tadi mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke B gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan vektor P sama dengan vektor AB gitu kan. Nah, kita langsung cari vektor posisinya. Ingat, untuk mencari vektor posisi kita kurangkan titik akhirnya. Ini kan vektor AB, berarti titik akhirnya B dikurangi titik A-nya. Titik B-nya 275. Nah, di sini karena di soal ini tidak ditentukan harus menggunakan bentuk apapun, misalnya bentuk baris atau bentuk kolom ataupun kombinasi linear, maka kita bebas memilih bentuk apapun di sini. Nah, kebetulan di sini menggunakan bentuk matriks kolom gitu. Oke, kita tinggal kurangkan. Untuk titik B-nya 275, ini ya, 275, kemudian dikurangi titik A-nya 32 negatif 1. Oke, kita kurangkan. 2 dikurangi 3, kemudian 7 dikurangi 2 untuk komponen Y-nya, kemudian yang terakhir 5 dikurangi negatif 1. Hasilnya 2 dikurangi 3 negatif 1, 7 dikurangi 2, 5, 5 dikurangi negatif 1, artinya 5 ditambah 1 jadi 6. Itu untuk vektor P atau vektor AB. Nah, selanjutnya kita cari panjangnya ya, panjang vektor P-nya. Berarti kita langsung saja tuliskan rumusannya. Boleh ditulis rumusnya, boleh langsung. Karena rumusannya hanya tinggal dijumlahkan kuadrat dari setiap komponen. Komponen negatif 1, komponen 5-nya, dan komponen yang 6-nya gitu. Jadi, kalau kita langsungkan penulisan rumusnya, mutlak vektor P sama dengan akar dari negatif 1 nih ya, negatif 1 yang komponen X-nya, negatif 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat, ini ditambah 6 kuadrat. Kita kuadratkan, negatif 1 kuadrat itu berarti sama dengan akar dari 1 ditambah 5 kuadratnya 25, ditambah 6 kuadrat 36. Kita jumlahkan 1 tambah 25, 26 ditambah 36 hasilnya 62. Jadi hasilnya panjang vektor P itu adalah akar dari 62. Dimana akar 62 itu tidak bisa kita cari nilai bilangan bulatnya ya. Bisa kita cari nilainya tapi menghasilkan nilai desimal. Jadi sudah seperti ini saja hasilnya. Oke, kita next ke nomor 2. Nomor 2 ini kita diminta mencari panjang vektor Q ya. Vektor Q berarti kita harus cari tahu dulu nih vektor Q-nya itu berapa gitu kan. Oke, kita lihat rumusannya. Untuk vektor Q sama dengan vektor BC, karena tadi di keterangannya vektor Q-nya mewakili garis berarah titik pangkal B ke titik C, artinya BC ya. Vektor Q sama dengan vektor BC sama dengan, berarti BC itu kita cari vektor posisi dari vektor BC, berarti titik C dikurangi titik B. Titik C-nya negatif 1, 4, 2, 1, 4, 2, dikurangi titik B-nya 2, 7, 5, 2, 7, 5. Oke, kita kurangkan. Bisa kalian langsung ke step ini, bisa kalian skip aja untuk kalian lewat. Mau ditulis juga tidak apa-apa, langsung kalian kurangkan. Jadi negatif 1 dikurangi 2 artinya negatif 3 hasilnya. Kemudian 4 dikurangi 7 negatif 3 sama dengan negatif 3. 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Jadi komponennya kebetulan sama ketika komponennya yaitu negatif 3. Tapi kita akan mencari panjangnya ya, panjang vektor Q-nya berapa.
Oke, kita tuliskan dulu rumusannya. Untuk vektor Q, mutlak vektor Q sama dengan, nah, kita langsung masukkan ya angka atau nilai dari setiap komponen. Mau dituliskan rumusannya boleh. Untuk komponen yang pertama negatif 3, komponen kedua juga sama, dan ketiga juga sama ya. Jadi kita langsung kuadratkan masing-masing komponen. Negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9, karena kebetulan sama berarti 9 tambah 9 tambah 9 gitu kan. Hasilnya akar dari 27. Nah, di mana akar 27 bisa kita sederhanakan lagi menghasilkan 3 akar 3 ya. Karena 27 berasal dari dua bilangan, yaitu 9 dikali 3 ya. Dimana 9-nya salah satu bilangannya bisa kita akarkan, nilainya adalah 3. Jadi hasilnya 3 akar 3 ini hasilnya ya. Kita tandai dulu, ini untuk panjang vektor Q, yang tadi untuk akar 62 panjang vektor P. Oke, kita next ke nomor 3. Nomor 3 kita akan mencari vektor R ya. Dimana vektor R ini mewakili ruas garis AC ya, titik pangkalnya A, titik ujungnya C. Oke, kita lihat vektor R sama dengan vektor AC. Nah, berarti kita cari vektor posisi dari AC, artinya titik yang akhir dulu dikurangi titik awal. Titik koordinat dari atau vektor C-nya, titik C-nya negatif 1, 4, 2 dikurangi A-nya 3, 2, negatif 1. Oke, kita kurangkan. Negatif 1 dikurangi 3, hasilnya negatif 4. 4 dikurangi 2, hasilnya 2. 2 ditambah 2 dikurangi negatif 1, artinya 2 ditambah 1, hasilnya 3. Oke. Kita langsung cari panjang vektor R-nya. Mutlak vektor R sama dengan akar dari masing-masing kita kuadratkan. Negatif 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar dari negatif 4 kuadrat hasilnya 16, ditambah 2 kuadrat hasilnya 4, ditambah 3 kuadrat hasilnya 9. Kita jumlahkan, 16 tambah 4 tambah 9, hasilnya akar 29. Tuh, vektor panjang vektor R atau panjang vektor AC. Hasilnya akar 29. Itu ya. Oke, terakhir kita cari keliling segitiga ABC. Artinya kalau keliling segitiga rumusannya gimana? Tinggal dijumlahkan aja ya. Jumlahkan semua sisinya. Terus dalam hal ini kan vektor ya, semua sisi bangun ABC ini. Berarti kita langsung jumlahkan saja semuanya dari vektor panjang vektor P, panjang vektor Q, dan panjang vektor R gitu. Oke, kita lihat berarti keliling segitiga ABC sama dengan mutlak vektor P ditambah mutlak vektor Q ditambah mutlak vektor R gitu. Kita lihat tadi vektor P-nya itu akar 62, vektor Q-nya 3 akar 3, ditambah vektor R-nya akar 29. Oke, karena tidak sama ya angka yang di dalam akarnya, berarti kita tidak bisa menjumlahkan ketiga akar ini. Gitu. Jadi sudah seperti ini saja hasil dari keliling segitiga ABC. Seperti itu. Oke, sudah selesai untuk pembahasan contoh soal panjang vektor. Kita lanjut materinya untuk materi terakhir, yaitu operasi aljabar pada vektor di R3. Pembahasan operasi aljabar pada vektor di R3 sebetulnya sama dengan operasi aljabar pada vektor di R2. Hanya saja vektor di R3 bedanya dia menambah komponen ya, komponen Z, jadi ada 3. Kayak misalkan vektor U, X1, Y1, Z1, kemudian ada vektor V-nya X2, Y2, Z2, kemudian ada K suatu skalar. Operasinya juga sama seperti di vektor R2, ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Oke, kita bahas dulu untuk penjumlahan vektor. Yang pertama, bentuk matriks kolom.
misalnya soalnya itu vektor U ditambah vektor V. Berarti kita langsung saja kita masukkan atau substitusikan vektor U-nya ditambah vektor V-nya. Tinggal dijumlahkan sesuai atau berdasarkan komponen. X ditambah X, Y ditambah Y, Z ditambah Z gitu. Kemudian untuk bentuk yang kedua ada pasangan berurut. Soalnya sama, vektor U ditambah vektor V. Langsung kita masukkan saja vektor U-nya, kita tuliskan dengan cara pasangan berurut. X1, Y1, Z1 ditambah vektor V-nya X2, Y2, Z2. Kemudian nanti tinggal dijumlahkan sesuai dengan komponen juga. X dengan X, X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z1 tambah Z2. Itu untuk bentuk pasangan berurut. Kemudian untuk yang terakhir bentuk kombinasi linier ya. Soalnya juga sama, vektor U ditambah vektor V. Berarti langsung kita masukkan dulu vektor U dan vektor V-nya, tapi kita tambahkan untuk komponen X kita tambahkan vektor I, untuk komponen Y kita tambahkan vektor J, dan untuk komponen Z kita tambahkan vektor K, sama yang V-nya juga. Gitu. Oke, kita langsung jumlahkan berdasarkan komponen ya. I dengan I, J dengan J, K dengan K gitu. Nah, karena kita akan menjumlahkan X1I ditambah X2I, kita tuliskan saja I-nya 1. Jadi kita tuliskan di luar tanda kurung. Jadi X1 ditambah X2I ditambah Y1 tambah Y2J, Y-nya 1 saja ditulisnya, kemudian ditambah Z1 ditambah Z2K, seperti itu. Oke, kita lanjut ke operasi yang kedua, yaitu pengurangan vektor ya. Misalnya vektor U dikurangi vektor V, ya udah tinggal dikurangkan saja ya. Vektor U-nya ini, vektor V-nya ini, tinggal dikurangkan berdasarkan komponen, jenis komponen. Tuh, kemudian yang terakhir ada perkalian skalar dengan vektor. Nah, misalnya skalar ini kan tadi K ya, kita misalkan K suatu skalarnya, kemudian dikalikan dengan vektor U. Vektor U-nya X1, Y1, Z1. Berarti kita tuliskan sama dengan K dikali dengan, nah ini bentuknya matriks kolom berarti ya. K dikali vektor U-nya X1, Y1, Z1. Berarti kalau kita kalikan setiap komponen kepada K gitu ya. K-nya dikalikan ke setiap komponen. Berarti K dikali X1, K dikali Y1, K dikali Z1 gitu. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh soal yang pertama, diketahui vektor A-nya 3, negatif 5, 4, vektor B 1, 2, negatif 3, dan vektor C-nya negatif 2, 1, 1. Tentukan yang pertama vektor A ditambah vektor B, yang kedua vektor B dikurangi vektor C, dan yang ketiga 4 dikali vektor A. Jadi perkalian skalar ya dengan vektor kalau yang nomor 3. Oke, kita selesaikan satu per satu. Untuk poin nomor 1 dulu, vektor A ditambah vektor B. Kita bisa langsung masukkan saja nilai vektor A-nya 3, negatif 5, 4 ditambah vektor B-nya 1, 2, dan negatif 3. Oke, kita jumlahkan per komponen. 3 ditambah 1 hasilnya 4, negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Itu untuk poin 1. Yang kedua, vektor B dikurangi vektor C. Kita masukkan nilai vektor B-nya 1, 2, negatif 3 dikurangi vektor C-nya negatif 2, 1, 1. Lalu kita kurangkan 1 dikurangi negatif 2 artinya 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 dikurangi 1 hasilnya 1, negatif 3 dikurangi 1 hasilnya negatif 4. Oke, terakhir nomor 3, 4 dikali vektor A. Kita tuliskan 4 dikali vektor A sama dengan 4 dikali vektor A-nya 3, negatif 5, 4. Oke, kita kalikan setiap komponen di vektor A dengan skalar 4 ya. Berarti sama dengan 4 dikali 3, 4 dikali negatif 5, 4 dikali 4. Kita kalikan
4 kali 3 sama dengan 12, 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 20, 4 dikali 4 sama dengan 16. Oke, sudah selesai untuk pembahasan contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, diketahui vektor U-nya itu 3, negatif 5, 2, vektor V-nya negatif 1, 4, 3, dan vektor W-nya 5, 1, negatif 2. Tentukan nilai dari vektor U ditambah vektor V dikurangi vektor W gitu ya. Oke, di contoh soal nomor 2 ini yang diketahui itu vektornya berbentuk pasangan berurutan gitu ya, atau bentuk koordinat kartesius biasa gitu ya, dengan dibatasi dengan tanda koma. Kalau yang nomor 1 itu kan matriks ya, matriks kolom. Nah, jadi untuk yang nomor 2 karena soalnya itu atau yang diketahui bentuknya pasangan berurutan, maka kita selesaikan dengan bentuk yang sama gitu ya. Oke, berarti untuk vektor U ditambah vektor V dikurangi vektor W sama caranya kita langsung masukkan saja setiap vektornya. Vektor U 3, negatif 5, 2, vektor V negatif 1, 4, 3 dikurangi vektor W-nya 5, 1, negatif 2. Oke, kita operasikan berdasarkan komponen ya. Komponen X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z gitu. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini sengaja Ibu warnai dengan warna yang berbeda. Jadi misalnya ini ada warna merah, ini berarti komponen X, warna hijau ini berarti komponen Y, yang warna ungu ini komponen Z gitu ya. Oke, kita lihat 3 ditambah negatif 1 ini ya, dikurangi 5. Kemudian koma dibatasi dengan tanda koma. Untuk komponen Y-nya negatif 5 ini, negatif 5 ditambah 4 dikurangi 1. Kemudian untuk komponen Z-nya 2 ditambah 3 dikurangi negatif 2 ini. Oke, kita selesaikan per komponen. 3 ditambah negatif 1 dikurangi 5 hasilnya negatif 3. Kemudian negatif 5 ditambah 4 dikurangi 1 hasilnya negatif 2. Kemudian yang terakhir 2 ditambah 3 1 ya dikurangi negatif 2, artinya ditambah 2. Hasilnya 2 ditambah 3 5 ditambah 2 jadi 7. Oke, nanti hasilnya vektor U ditambah vektor V dikurangi vektor W adalah negatif 5, negatif 2, dan 7. Seperti itu. Oke,